Sekarang kita akan mempelajari dimensi 3, yaitu mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik, garis, dan bidang ada 5 macam, yaitu yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Yang ketiga, kedudukan dua garis. Yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Dan yang kelima, kedudukan dua bidang dalam ruang. Kita coba satu persatu. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Kita klik. Nah, ini ada sebuah titik dan sebuah garis. Ada sebuah titik lagi. Kedudukan titik terhadap garis itu ada dua macam. Yang pertama, titik terletak pada garis. Ini titik B ini terletak pada garis G. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Titik A ini terletak di luar garis. Sekarang coba lihat pada kubus di bawah ini. Nah, pada kubus di bawah ini, titik E terletak di luar garis AB, tetapi titik E terletak pada garis EH. Perhatikan ya. Lalu, dapatkah kamu menyebutkan titik-titik yang terletak di luar garis EG? Ini garis EG. Yang manakah yang terletak di luar garis EG? Nah, silakan dicoba. Dan titik-titik yang terletak di luar garis EG, dan titik-titik yang terletak pada garis EG. Jadi yang mana pada garis EG, lalu yang mana pada di luar garis EG. Silakan dicoba. Kemudian yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang dalam ruang. Nah, kita klik. Nah, ini ada dua macam ya, kedudukan titik terhadap bidang dalam ruang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Ya, titik B ini terletak pada bidang alfa. Sedangkan yang kedua, titik terletak di luar bidang, yaitu titik A. Ya, titik A di luar bidang, titik B pada bidang. Jadi ada dua macam. Sekarang lihat juga pada kubus di bawah ini. Nah, di bawahnya ini ada sebuah kubus. Kemudian ada bidang B, D, A, F. Coba lihat sini pada bidang B, D, A, F ini kita bisa menyebutkan titik-titik yang terletak di luar bidang B, D, A, F yang mana saja, dan titik-titik yang terletak pada bidang B, D, A, F yang mana saja. B, D, A, F itu yang di luar adalah A, E, C, G. Sedangkan titik-titik yang terletak pada bidang B, D, A, F adalah D, P, D, A, F. Cukup jelas? Nah, kita coba teruskan yang ketiga. Kedudukan titik, kedudukan dua garis dalam ruang. Ada berapa macam? Kedudukan dua garis dalam ruang terdapat 3 macam, yaitu kedua garis sejajar. Kemudian ya seperti ini dua garis sejajar. Kemudian kedua garis berpotongan. Nah, ini kedua garis berpotongan. Yang ketiga,
kedua garis bersilangan. Coba kalian perhatikan, ini G dengan H sejajar. Ciri sejajar adalah jarak antara kedua garis itu selalu sama di setiap tempat. Kemudian ciri kedua garis berpotongan itu ada sebuah titik, di mana titik itu ada pada garis G dan ada pada garis H. Kemudian yang ketiga, kedua garis bersilangan. Nah, ini garis G dengan H bersilangan. Jadi garis G ini ada pada bidang alfa yang terletak mendatar, sedangkan garis H ada pada bidang beta yang berdiri. Kalau kita lihat, garis G dengan H ini tidak sejajar dan tidak berpotongan. Jadi ciri kedua garis bersilangan adalah tidak memiliki titik perpotongan dan juga tidak sejajar. Sekarang yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang dalam ruang. Ada 3 macam. Pertama, garis terletak pada bidang. Ya, ini garis G itu pada bidang alfa. Kedua, garis di luar bidang. Ini garis H di luar bidang. Yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Di garis ini menembus di titik P. Sekarang yang keempat, yang kelima, kedudukan dua bidang dalam ruang. Nah, kedudukan dua bidang dalam ruang ada 2 macam. 2 bidang sejajar dan 2 bidang berpotongan. Ciri 2 bidang sejajar, jarak antara kedua bidang itu di setiap titik selalu sama. Sedangkan ciri 2 bidang berpotongan adalah terdapat sebuah garis yang merupakan perpotongan kedua bidang tersebut. Ya, demikianlah materi hari ini, kedudukan titik, garis, dan bidang. Mudah-mudahan apa yang dipelajari bermanfaat dan dapat dimengerti dengan sebaik-baiknya. Wassalam.